Salam guru hebat, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pengki Hartun Bebanggai, guru di SDN Osan Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan dan tindakan aksi nyata. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini, jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang kedua, tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dalam kurung keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh diberi waktu untuk bersama-sama di tempat ini untuk membicarakan satu hal, yaitu mengenai keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu ketika kita sudah dapatkan akan menjadi kesepakatan. Kalau kita sudah sepakati bersama, maka keyakinan itu bisa dijadikan peraturan yang ada di sekolah. Ya, kalau demikian berarti ketika kita sudah sepakati di sini, maka kita semua ketika kita kembali di kelas masing-masing, kita akan membahas bersama murid-murid apa yang patut diyakini oleh murid-murid dan disepakati bersama. Jadi itu saja yang menjadi kata-kata kami sebagai kepala sekolah. Saya kembalikan kepada teman-teman semua yang mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang ada. Sebelum kita lanjutkan bagaimana penjelasan tentang apa itu kesepakatan kelas. Dari dulunya bahwa ada aturan yang dibuat oleh guru itu sendiri, bahkan dengan dinas yang satu. Namun sekarang setelah kami masuk dalam pendidikan guru penggerak, bahwa aturan itu ternyata dia diambil dari kesepakatan bersama.
kolaborasi antar guru, kepala sekolah dengan siswa. Jadi pendidikan itu dia terarah kepada siswa itu untuk mereka senang belajar. Untuk itu kita masuk di dalam metode kesepakatan kelas itu. Contohnya ketika kita masuk di kelas masing-masing, kita tanya murid-murid, kira-kira kalau kelas ini aman, kelas ini nyaman dan enak, apa yang kita lakukan? Ya seperti bilang berdoa sebelum belajar. Nah itu merupakan kesepakatan bersama. Tujuan kesepakatan itu, setelah mereka sepakat dan dikumpulkan setiap kelas masing-masing, maka terjadilah suatu keyakinan kelas bahwa sekolah itu meyakini bahwa berdoa sebelum belajar itu adalah bermanfaat. Karena di dalamnya ada nilai kebajikan yang seperti religius, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ada yang kelihatan tampak seperti berdoa, murid itu bisa berdoa. Yang tidak tampak, yang tidak berdoa. Jadi setelah dikumpul kesepakatan itu menjadi satu keyakinan, maka di situ ada sosialisasi dan menjadi satu peraturan. Tujuan kesepakatan menjadi peraturan. Di situ dikandung maksud sehingga murid itu mampu bertanggung jawab apa yang mereka sepakati. Orang harus bertanggung jawab. Sama dengan seorang berbuat kesalahan ketika dia berbicara bahwa saya akan selalu hadir. Tapi ketika dia tidak hadir dan ditanyakan kenapa Anda tidak hadir, berarti ada rasa sendiri. Oh iya, saya bertanggung jawab untuk, karena saya sudah terlanjur bilang. Tetapi kalau dulu yang peraturan yang tidak ada kesepakatan, cuma langsung ditunjuk kepada orang itu, seenaknya dia bikin, kan dia rasakan saat dia untuk dilanggar tidak apa-apa. Kan bukan dia yang sepakati, dia cuma disuruh laksanakan, dia melaksanakan atau tidak persoalan. Tapi ketika seorang murid kita jadikan kesepakatan, keyakinan untuk menjadi aturan, ketika mereka melanggar, maka ada rasa bersalah di dalam diri, ada rasa tanggung jawab untuk perbaiki. Ya, dengan demikian kita akan masuk kepada kesepakatan seperti disiplin waktu. Disiplin waktu ini memang kemarin kami bahas tentang disiplin, karena banyak sekolah yang mengurangi disiplin waktu. Kalau datang di dalam kelas, datang di sekolah, disiplin, tetapi lihat dari istirahat. Ketika ada istirahat, bel berbunyi, ada kelas lain belum keluar, ada kelas lain di luar keluar. Ketika masuk, yang harusnya masuk, ada lain kelas lain belum masuk. Itu sehingga bel itu seakan-akan tidak berfungsi. Bukan nanti ujian pun bisa diaktifkan seperti itu. Tetapi ketika kita mulai dari awal, mulai ada di nilai kewajiban harus tepat waktu. Sehingga ketika bel berbunyi, istirahat, selesai pelajaran atau tidak, tetap harus keluar. Karena merugikan anak itu sendiri kan. Ketika kalau di sekolah-sekolah resi, istirahat adalah setengah jam, terambil dalam 15 menit, maka mereka jadi sudah rugi. Ketika juga dia masuk seperti itu. Maka demikian penjabaran saya hari ini tentang kesepakatan kelas. Kira-kira ada dari Bapak Guru yang hebat, ada sedikit pertanyaan yang belum terus dipahami, saya persilakan. Terima kasih. Menurut kami sebagai Dewan Guru atas program Guru Penggerak ini sangat menarik. Karena kalau kita lihat kesepakatan kelas, berarti itu yang dilibatkan adalah siswa sendiri. Kalau guru yang keluarkan aturan itu, maka bisa tidak terlaksana. Tetapi karena dilibatkan harus siswa yang sepakati di dalam kelas, itu berarti aturan itu berangkat dari mereka, maka mereka segan untuk tidak laksanakan. Karena tercipta di dalam hati nurani mereka, sehingga mereka tidak akan hilang. Mereka tetap perhatikan. Tetapi kalau guru mungkin cuma 2 hari, 3 hari, 1 minggu itu bisa hilang. Karena cuma takut pada guru. Tetapi kalau mereka yang keluarkan di dalam hati nurani mereka tidak akan hilang dan terlaksana. Memang sungguh baik. Ini Guru Penggerak, terima kasih.
Berikan tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan umpan balik yang begitu luar biasa. Mungkin ada yang lain yang bisa memberikan umpan balik mengenai tentang kesepakatan kelas. Saya harap bisa kita mencoba mulai dari awal. Jika sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Kepsek dengan ucapan terima kasih untuk menutup kegiatan ini. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada kita semua. Jadi setelah kita mendengar sosialisasi tadi yang disampaikan oleh calon guru penggerak, memang sangat baik. Jadi kita bersyukur setelah ada calon guru penggerak di sekolah kita, maka banyak hal baru yang kita dapatkan dari calon guru penggerak ini. Jadi kita sama-sama berterima kasih. Biarlah calon guru penggerak ini bisa meneruskan pendidikannya sampai selesai dengan keadaan selamat. Jadi itu saja sosialisasi kita sampai di sini, dan kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Kita kembalikan dengan